Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Hati yang sederhana. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini, Yesus mengangkat pujian kepada Bapa, bersyukur bukan karena keberhasilan duniawi, bukan karena kemenangan atas musuh, tetapi karena kebenaran kerajaan Allah justru dinyatakan kepada mereka yang disebut orang kecil, bukan kepada mereka yang mengandalkan kepandaian atau kedudukan, tetapi kepada mereka yang memiliki hati yang sederhana. Apa artinya ini bagi hidup kita sehari-hari? Kita hidup di zaman yang sangat menghargai kepintaran, gelar, dan pencapaian. Dunia mendorong kita untuk menjadi orang hebat, orang yang tahu banyak, bisa banyak, dan kelihatan berhasil. Tetapi Tuhan Yesus hari ini mengajak kita menengok ke dalam, bukan keluar. Tuhan Yesus tidak menolak kebijaksanaan atau kepandaian, namun Ia memperingatkan, bila semua itu membuat kita merasa tidak butuh Tuhan, merasa cukup dengan kekuatan sendiri, maka kita bisa kehilangan kepekaan akan hadirat-Nya. Orang kecil yang dimaksud di sini adalah mereka yang menyadari bahwa hidup adalah anugerah, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang mau mendengarkan, yang tidak malu untuk belajar, yang rendah hati di hadapan Allah. Kadang justru orang-orang seperti itulah yang lebih mudah melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana, dalam relasi yang tulus, dalam doa yang hening, dan dalam penderitaan yang dijalaninya dengan iman. Maka pertanyaannya untuk kita, apakah hati kita masih cukup kecil untuk menerima sabdanya? Apakah kita masih memiliki ruang untuk belajar, mendengar, dan berserah? Ataukah kita harus terlalu sibuk membangun dunia kita sendiri, sehingga tidak sempat lagi menangkap suara Tuhan yang lembut? Hari ini Yesus mengundang kita untuk menjadi seperti anak kecil, bukan dalam arti kekanak-kanakan, melainkan dalam iman yang polos, yang percaya, yang tidak menghitung untung rugi, yang menyerahkan diri pada kasih Bapa. Karena di sanalah, dalam kerendahan hati yang sejati, kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan damai sejati. Semoga kita semua dimampukan untuk berjalan dalam semangat ini, yaitu menjadi kecil di hadapan Allah, agar kita pantas menerima kebesaran rahmat-Nya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri menjadi kecil di hadapan Bapa, mengajarkan kami bahwa kemuliaan sejati lahir dari ketaatan dan kasih. Bentuklah hati kami agar menjadi sederhana seperti hati-Mu, hati yang mendengar, hati yang percaya,
dan hati yang siap menerima kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.